Berjumpa lagi dalam Midweek Worship pada sore hari ini. Mari dengan semangat kita akan memuji dan meninggikan Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Benar Tuhan, bahwa Engkau yang patut kami tinggikan dan muliakan selama hidup kami. Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh Tuhan terima sebagai persembahan yang berbau harum. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan akan menyucikan setiap pendengaran kami, hati kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Ruben Adi, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah firman Tuhan akan memberkati setiap yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ruben Adi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, dalam segala keadaan biar kita selalu mengandalkan Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul New Normal sebagai masa padang gurun. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara sekalian, pada waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari negeri Mesir, tanah perbudakan, Dia tidak langsung membawa bangsa ini sampai pada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi Dia membawanya melalui jalan yang berputar di padang gurun. Nah, kita harus mengerti cara kerja Tuhan yang berbeda dengan cara kerja manusia. Kita biasanya ingin jalan pintas, shortcut. Kita ingin langsung mencapai sasaran, yaitu keberhasilan yang kita rindukan. Karena filosofi kita bukan lagi alon-alon waton kelakon biar lambat asa selamat, tapi cepat tepat dapat sikat embat. Tetapi itu bukanlah cara kerjanya Tuhan. Tuhan menyukai proses. Sebab ketika Tuhan membawa kita pada tujuan, Dia juga membentuk karakter kita di tengah perjalanan tersebut. Supaya kita tidak sombong dan kemudian melupakan Tuhan pada waktu keberhasilan itu kita miliki. Contohnya adalah Yusuf. Dia mendapatkan penglihatan bahwa dia akan diangkat oleh Tuhan melampaui seluruh keluarganya. Umurnya waktu itu 17 tahun. Tapi Tuhan memproses dia selama 13 tahun dan baru usia 30 dia menjadi raja muda di Mesir dengan karakter yang lebih matang daripada sebelumnya. Begitu juga Musa. Musa memang dididik 40 tahun di istana Firaun. Tetapi ketika dia berkata, aku mampu mengeluarkan orang Israel, I'm something. Justru Tuhan memproses dia 40 tahun. Dia harus ada di padang gurun Midian. Sampai dia berkata, I'm nothing. Aku gak bisa apa-apa. Dan di sanalah Tuhan menjumpai dia dan memberikan kemampuan untuk dia bisa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dan dia akhirnya berkata, God is everything. Saudara-saudara, masa padang gurun tampaknya tidak menyenangkan. Tapi itulah cara Tuhan untuk memproses umat pilihannya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan masa padang gurun? Masa padang gurun bisa berarti masa yang sukar dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita harus melewati pandemi COVID-19 ini, lalu ada krisis keuangan, mungkin beberapa mengalami usahanya makin seret, gaji dipotong, atau pekerjaannya hampir pailit. Rumah tangga kita pun mungkin ada yang sedang menghadapi tantangan yang berat. Anak-anak berontak, ada sakit yang tidak kunjung sembuh, dan macam-macam masalah sedang kita alami. Itulah masa padang gurun.
Di masa padang gurun ada banyak orang tidak tahan untuk melaluinya. Mereka mulai stres, mengeluh, bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi betapa pentingnya kita memahami masa pembentukan Tuhan di masa padang gurun ini dan memiliki sikap hati yang benar sehingga kita bisa berkemenangan di dalam segala tantangan. Yang pertama, kita harus melihat bahwa masa padang gurun adalah masa ujian. Dalam Ulangan 8 ayat 2 firman Allah berkata demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Dikatakan tadi bahwa tujuan Tuhan membawa kita masuk ke padang gurun adalah untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Dalam bahasa Inggris adalah to test you, untuk menguji kamu. Saudara, masa kesulitan itu adalah sarana Tuhan untuk melihat apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita punya hati yang jahat ataukah kita punya hati yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Kalau orang memiliki hati yang benar seperti Yosua dan Kaleb, Tuhan akan membawa dia pada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi kalau hatinya busuk, maka mereka akan berputar-putar bahkan mati di padang pasir tersebut. Nah, pada masa ujian ini ada dua peringatan Tuhan yang harus kita camkan baik-baik. Yang pertama, jangan ingin kembali ke Mesir, kehidupan lama. Dan yang kedua, jangan bersungut-sungut. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 10-12 firman Tuhan berkata demikian. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, kita lihat ada dua hal yang mengesalkan Tuhan dari sikap kita ketika berada di padang gurun. Yang pertama, ingin kembali ke Mesir. Bayangkan saudara, orang Israel ini kan dari sejak dulu berdoa, nangis-nangis sama Tuhan karena sengsara penderitaan yang mereka alami di Mesir. Lalu Tuhan berbaik hati, Tuhan mengeluarkan mereka. Tetapi ternyata ketika mereka ada dalam perjalanan, mereka ingin balik lagi ke Mesir. Ini kan berarti tidak menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan dengan membebaskan mereka dari tanah perbudakan ini. Saudara, pada masa kini kita memasuki era new normal. Dan era new normal ini saya melihat sebagai masa padang gurun. Karena ternyata pada masa ini orang ingin kembali pada kondisi old normal. Normal yang dulu itu sebelum ada virus. Saudara, banyak orang sampai hari ini memandang bahwa situasi sekarang itu yang abnormal, tidak normal. Suasana yang dulu itu yang normal. Coba kita pikirkan baik-baik. Benarkah kondisi kita sebelum virus COVID-19 ini adalah kondisi yang normal? Saudara bisa ingat, dulu kita pergi pagi pulang malam. Kita bangga sekali dengan jadwal-jadwal kita yang padat dan kesibukan kita yang hampir tidak ada hentinya. Kita jarang ada di rumah, jarang berkomunikasi dengan keluarga. Kita mengejar prestis, barang-barang branded walaupun harus berhutang. Kita tidak punya waktu yang cukup untuk berdoa, untuk beribadah, apalagi memikirkan makna kehidupan sejati secara lebih dalam. Apakah itu yang kita sebut sebagai normal? Atau justru sekarang kita berada dalam kondisi yang jauh lebih normal daripada sebelumnya? Kini kita memiliki banyak waktu untuk tinggal di rumah, kerja dari rumah, bisa meeting dari rumah melalui teknologi online.
Kita juga memiliki lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga kita. Kita bisa membangun mesbah keluarga. Kita sadar bahwa ibadah hanyalah bicara tentang hal-hal yang esensial. Tidak harus pakai baju bagus seperti biasanya kita pergi ke gereja. Tidak harus ibadah itu ada musik yang lengkap dengan gemerlap lampu warna-warni. Tetapi merupakan sikap hati yang kita angkat karena kecintaan kepada Tuhan. Bukankah pada masa kini kita bisa mengubah gaya hidup dari gaya hidup konsumtif menjadi gaya hidup hemat? Kita tidak perlu lagi pakai sepatu branded, jam tangan branded, baju yang branded. Kita tidak harus pergi ke restoran yang mewah dan mahal atau ke kafe-kafe untuk sekedar bersosialisasi dan menghabiskan waktu di sana. Tetapi hal yang esensial yang kita bisa lakukan di rumah. Bukankah sebetulnya kehidupan semacam ini dengan banyak waktu di rumah bersama dengan keluarga, juga waktu adalah untuk Tuhan, adalah sesuatu yang lebih normal daripada waktu yang lalu. Kenapa ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, kita merasa ini tidak baik. Tinggal di rumah tidak baik, komunikasi dengan keluarga tidak baik. Beribadah bukan kumpul-kumpul tapi mengangkat hati kepada Tuhan adalah sesuatu yang tidak baik. Benarkah sekarang ini abnormal dan yang dulu itu adalah normal? Atau sebaliknya, yang sekarang Tuhan sedang membawa kita pada sebuah kenormalan yang baru. Saudara, pada masa new normal ini jangan kembali pada kehidupan lama. Tetapi sikap yang kedua yang Tuhan tidak suka adalah bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut di masa padang pasir itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan mau dalam segala situasi kita belajar bersyukur. Bukankah segala sesuatu terjadi karena seizin Tuhan? Dan kalau Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi, itu adalah untuk kebaikan kita, orang yang percaya kepadanya. Jadi pandanglah masa padang gurun sebagai masa ujian, dan biarlah kita lulus dari ujian ini. Yang kedua, saya melihat masa padang gurun adalah masa pembentukan karakter. Dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 3 tadi dikatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal, dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, Tuhan sedang menguji kita supaya kita lebih merendahkan hati. Artinya tidak mengandalkan diri, kesombongan, rasanya kita bisa, kita mampu. Kita sadar sekarang kita masih bisa hidup, bisa makan, itu adalah anugerah kebaikan Tuhan. Andalkanlah Dia. Karenanya Tuhan di tengah masa kekeringan, kelaparan ini memberikan mana, roti dari surga yang secukupnya kita bisa nikmati di dalam kehidupan ini. Kita harus sadar, manusia tidak hidup dari kekuatannya, tapi dari firman Allah yang telah menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan juga ingin agar kita menjadi orang yang lebih sabar, lebih ulet di dalam prosesnya. Tahukah saudara bahwa kesulitan seringkali memisahkan orang yang besar dari orang yang kecil. Orang yang kerdil dari orang-orang yang punya mentalitas sebagai pemenang. Di Amerika Serikat ada banyak perkebunan kentang. Dan satu kali pada waktu panen, orang-orang mulai memanen kentang, memisahkan yang besar dari yang kecil, memilih, memilah, memasukkan dalam mobil dan baru kemudian membawanya ke pasar. Tetapi seorang petani kentang tidak melakukan hal itu. Dia masukkan seluruh kentangnya kecil dan besar ke dalam truknya dan dia langsung bawa ke pasar. Orang-orang bilang, kamu akan rugi kalau jualan seperti itu. Kamu campurkan yang besar dan kecil. Tapi dia bilang saya punya cara.
Dia pergi ke pasar bukan lewat jalan pintas, tapi jalan berputar, jalan berbatu-batu, jalan yang paling jelek. Dan ketika truknya itu melewati jalan berbatu-batu itu, gruk, gruk, gruk. Apa yang terjadi saudara sekalian? Hukum alam berlaku. Ketika truk mulai tergoncang-goncang, maka kentang yang besar naik ke atas, yang turun melorot semua ke bawah. Dan ketika dia sampai ke pasar, semua orang melihat bahwa kentang yang dibuka dari truknya itu besar-besar semuanya. Nah, kalau jalan yang tidak nyaman saja memisahkan kentang kecil dan besar, kehidupan yang tidak nyaman juga memisahkan mana orang yang punya karakter yang tangguh, sabar, ulet dengan karakter yang tidak tangguh. Biarlah Tuhan memproses karakter kita sehingga karakter kita menjadi karakter seperti yang Yesus inginkan. Yang ketiga, kita melihat bahwa masa padang gurun adalah masa belajar. Belajar untuk apa? Yang pertama, kita harus belajar memegang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu lebih daripada kenyataan yang kita bisa lihat secara kasat mata. Dalam Matius 4 ayat 1 firman Tuhan berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk pada masa padang gurun. Dan dia mengalami pencobaan daripada si iblis. Tetapi mengapa Yesus menang? 3 kali godaan iblis itu dipatahkan dengan kalimat, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara-saudara, di masa kesulitan jangan hanya melihat sesuatu yang nampak dengan mata jasmani, tapi pegang kebenaran firman. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena firman itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya ambil contoh. Kalau misalnya saudara sakit, saudara periksa ke laboratorium, ada data yang keluar. Dan saudara pergi ke dokter, dokter berkata penyakit Anda ini, dan sebagainya. Memang itu adalah kenyataan. Tetapi bukankah kita punya kebenaran firman? Seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Saudara, faktanya berkata saya sakit. Tapi firman yang luar biasa yang menciptakan dari yang tidak ada itu menjadi ada. Ketika kita pegang kita berkata, ada tertulis saya sudah disembuhkan oleh bilur Yesus. Dan kalau engkau terus memperkatakan perkataan firman, maka kuasa supranatural itu akan mengalahkan hal-hal yang sifatnya natural. Masa padang gurun ini adalah masa di mana kita harus belajar lebih mengandalkan firman daripada apa yang kita pikir. Aduh, secara manusiawi kita khawatir, penghasilan kita merosot. Aduh, nanti gimana ya kehidupan kita ke depan. Tapi pegang firman Tuhan. Aku memelihara kamu senantiasa. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku akan memberkati engkau. Dan kalau kita pegang firman, kita akan hidup berkemenangan. Kita juga perlu belajar pada masa padang gurun ini untuk mendengar suara Tuhan. Dalam Lukas 3 ayat 2 dikatakan, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria. Di mana? Di padang gurun. Di padang gurun Yohanes mendengar suara Tuhan. Saudara, bukankah pada masa kini Tuhan mau agar kita lebih peka untuk mendengarkan suaranya. Mungkin tidak audible di telinga kita, tapi dalam hati nurani kita ada petunjuk-petunjuk Tuhan. Seringkali Tuhan berbicara dengan lembut dalam hati kita, tapi selama ini kesibukan membuat kita menganggap remeh suara Tuhan tersebut. Sekarang dengarkanlah suaranya. Dalam Yesaya pasal 30 ayat 20 dan 21, firman Tuhan berkata demikian. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Nah, bukankah hal yang dicatat oleh ayat ini merupakan kondisi yang sedang kita alami? Kita hanya punya roti dan air serba sedikit. Tapi pengajaran firman Tuhan itu
terus berbicara kepada kita. Lagi pula dia berbicara kepada kita di dalam hati kita. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya ke kanan, ke kiri. Saudara, Tuhan menuntun kita dan biarlah masa ini adalah waktu di mana kita banyak bersaat teduh, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat bisikan Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita dituntun pada jalan yang benar. Yang keempat, saya lihat bahwa masa padang gurun adalah masa mengalami Tuhan. Masa padang gurun itu memang tidak menyenangkan. Padang gurun bukan tempat yang nyaman, tetapi padang gurun adalah tempat di mana Tuhan pun hadir. Seperti orang Israel di padang pasir. Mereka selalu melihat kehadiran Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Dan kehadiran Tuhan itu membawa mujizat di dalam kehidupan mereka. Ulangan 8 ayat 4 mencatat hal ini. Bayangkan saudara, di padang pasir Tuhan memberikan mana, roti dari sorga, air keluar dari batu karang. Bahkan pakaian mereka tidak buruk selama 40 tahun. Kakinya tidak bengkak selama 40 tahun. Saya kalau pergi ke Amerika misalnya belasan jam di pesawat, itu kaki bisa bengkak saudara. Tapi mereka jalan 40 tahun tidak bengkak. Bukankah ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa? Saya percaya pada masa padang gurun ini Tuhan juga akan menyatakan kemurahannya dalam hidup saudara. Dia akan pelihara hidup saudara. Seperti Elia di tepi sungai Kerit dipelihara oleh Tuhan. Seperti Elia di Sarfat juga dipelihara oleh Tuhan. Walaupun kelihatannya serba sedikit, tetapi pemeliharaannya nyata di dalam kehidupan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 20 lebih jauh berkata demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Alkitab berkata, jangan ingat-ingat yang dulu. Lihat, aku membuat segala sesuatu yang baru, something new. Dan Tuhan berkata, di padang gurun Tuhan akan menciptakan sungai. Dan kemudian ada air yang memancar di tengah padang gurun. Sehingga umatku bisa minum. Ini bicara soal apa? Soal keajaiban. Pada masa kesulitan ada pemeliharaan Tuhan. Saya percaya kalau engkau sungguh beriman kepada Tuhan, masa sulit ini justru engkau lebih banyak alami mujizat. Ada pemeliharaan Tuhan yang di luar akal kita. Sehingga kita sadar, kita hidup bukan karena kekuatan diri kita. Kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Puji Tuhan. Dan yang kelima, masa padang gurun itu adalah masa yang sementara. Padang gurun itu adalah masa yang sebentar. Tidak selamanya kita berada di padang gurun. Karena Tuhan akan menuntun kita sesuai janjinya. Masuk pada the promised land, tanah perjanjian. Negara yang sangat bagus yang Tuhan janjikan. Ini yang dicatat dalam Ulangan 8 ayat 12 sampai ayat 16 yang berbunyi demikian. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalang jengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau mana yang tidak kenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saudara sekalian, Tuhan membawa kita pada masa padang gurun supaya ketika kita sampai pada negeri yang excellent itu, kita tidak melupakan Tuhan yang telah menuntun kita pada kemenangan. Masa padang gurun tidak nyaman, tetapi pada akhirnya kebaikan juga yang kita akan nikmati. Padang gurun harus dilewati.
Tapi padang gurun bukan tempat tinggal atau tujuan terakhir dari hidup kita. Kalau misalnya saya pergi naik mobil dari kota Bandung ke kota Tasikmalaya di Jawa Barat, maka kita akan melewati dua daerah yang berliku-liku. Yang pertama namanya Nagreg, yang kedua adalah Malangbong. Banyak orang kalau tidak terbiasa suka muntah karena mobil berliku-liku di sepanjang jalan tersebut. Tetapi walaupun demikian, ketika kita sampai pada tujuan kota Tasikmalaya, kita melupakan daerah yang berliku-liku itu. Karena kita hanya melewati kondisi jalan yang agak susah, tapi tujuan kita bukan tinggal terus di sana. Memang masa-masa ini adalah masa yang mungkin tidak menyenangkan. Tapi kita tidak akan selamanya berada pada masa semacam ini. This too shall pass. Semuanya ini pasti akan berlalu. Ini doa saya. Kalau vaksin COVID-19 sudah ditemukan, kita masuk lagi dalam masa yang menurut kita normal. Biarlah cara pandang dan sikap hidup kita tidak balik lagi pada old normal. Tetapi sesuatu yang baru ada dalam hidup kita. Penyakitnya selesai. Tapi kita menjadi orang yang tidak lagi mengandalkan diri tapi mengandalkan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang yang hanya mengejar materi dengan kesibukan yang tanpa akhir. Tapi mengutamakan Tuhan, memberi waktu kepada Dia. Karakter kita juga sudah dibentuk menjadi lebih sabar, lebih ulet, lebih rendah hati. Kita juga berpegang pada firman Tuhan dan mengalami Tuhan pemeliharaannya, penyertaannya di dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh masa new normal ini merupakan masa ujian, masa persiapan, masa pembentukan. Supaya akhirnya karakter kita menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Percayalah saudaraku, Tuhan ada di masa padang gurun dan akan membawa kita keluar pada masa ini dan membawa kita pada tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Bahwa di masa-masa padang gurun, di era new normal ini Tuhan Yesus, kami boleh dekat dengan Tuhan. Kami boleh melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menyertai kami bagaikan orang-orang Israel dengan tiang awan dan tiang api. Kami percaya penyertaan Tuhan akan menyeluruh buat kami semua. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami melakukan firman Tuhan sampai kami berkemenangan. Terima kasih Bapa, berkati Pendeta Rubin Adi yang sudah membawakan firman Tuhan dalam Midweek Worship Community pada sore hari ini. Berkati di dalam pelayanannya sebagai Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Midweek Worship selanjutnya. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.